Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Suri, NIM 206190025 kelas 5B Tadris Fisika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang membahas mengenai fisika lingkungan bermateri kan udara. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai udara. Jadi pengertian udara itu sendiri adalah campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan submateri tentang atmosfer dan lapisannya. Apa itu atmosfer? Atmosfer berasal dari kata atmos dan sphaira yang berarti lapisan gas yang menyelimuti planet, termasuk planet bumi. 99% kandungan atmosfer berada pada 30 km lapisan terbawah atmosfer itu sendiri. Jika radius bumi sekitar 6.400 km, maka ketebalan atmosfer adalah 30 km per 6.400 km, atau sama dengan 0,5% radius bumi. Lalu, apa sajakah komposisi atmosfer? Yang pertama ada udara kering, seperti campuran dari gas-gas misalnya nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan argon, serta gas penyangga seperti helium dan neon. Yang kedua ada air dalam 3 fasa, yaitu padat, cair, dan gas. Yang ketiga aerosol atmosfer, yaitu partikel padat dan cair yang mengapung di atmosfer. Yang keempat ada gas-gas permanen. Sekitar 99% dari massa atmosfer nitrogen, oksigen, argon, neon, helium, kripton, xenon, dan hidrogen. Yang kelima ada gas-gas variabel seperti uap air, karbon dioksida, ozon, dan metan. Lalu, apa sajakah manfaat atmosfer bagi kehidupan, serta bagaimana sifat-sifat atmosfer itu sendiri? Jadi yang pertama, manfaat atmosfer bagi kehidupan itu sebenarnya banyak macamnya. Di antaranya sebagai mengatur suhu udara di muka bumi, melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet dan kejatuhan meteor, pemantulan gelombang radio untuk kita bernafas, dan lain sebagainya. Dan sifat-sifat atmosfer itu sendiri seperti atmosfer itu tidak berwarna, tidak bisa diraba, dan tidak berbau. Transparan terhadap berbagai bentuk radiasi, terdiri dari beberapa lapisan gas, terdiri dari beberapa lapisan. Dia bersifat elastis, dinamis, sehingga dapat mengembang dan mengerut. Atmosfer ini sendiri juga memiliki berat, sehingga dapat menimbulkan tekanan. Selanjutnya mengenai lapisan atmosfer. Ada 5 lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. 5 lapisan ini memiliki ciri dan jarak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kita membahas mengenai troposfer. Pada lapisan ini, manusia lebih memungkinkan untuk bernafas, sehingga tidak heran kita dapat melihat para pendaki gunung yang masih bisa bertahan pada lapisan ini. Namun bisa menyebabkan rasa lelah dan keringat dingin. Fenomena alam yang lainnya terdapat juga pada bagian lapisan ini. Seperti misalnya terdapat petir, hujan, badai, dan lain sebagainya, itu ada di lapisan troposfer. Troposfer ini juga berfungsi sebagai lapisan pembatas atau tropopause. Selanjutnya ada stratosfer. Lapisan yang bersuhu dingin dan hanya ditempati oleh ozon. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan jika terkena kulit manusia. Adapun karakteristik dari stratosfer ini bersuhu dingin dan hanya ditempati lapisan ozon sebagai pelindung gelombang radiasi ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer.
Jadi, lapisan ini ada pada ketinggian 50 km sampai 75 km di atas permukaan bumi. Lapisan ketiga ini terjadi penurunan suhu yang cukup signifikan setiap pertambahan ketinggiannya. Suhu pada lapisan ini bisa mencapai 0,4 derajat Celcius setiap pada ketinggian 100 meternya. Dan jika ada banyak yang bertanya mengenai kenapa meteor yang besar dapat hancur sebelum masuk permukaan bumi, jadi alasannya adalah lapisan mesosfer inilah yang menyebabkan setiap benda luar angkasa yang masuk akan dibakar dan diuraikan menjadi debu. Karena pada lapisan ini pada ketinggian terendah mesosfer bersuhu sekitar 10 derajat Celcius dan jarak tertinggi bersuhu minus 120 derajat Celcius. Penggunaan lapisan mesosfer ini sebagai pelindung bumi dari luar angkasa, perubahan cuaca dan suhu, dan lapisan pembatas mesopause. Selanjutnya, termosfer. Termosfer ini adalah lapisan di mana terjadinya ionisasi partikel-partikel sehingga akan memberikan efek dan perambatan atau pemantulan gelombang radio, baik itu gelombang radio dengan frekuensi rendah maupun gelombang radio dengan frekuensi yang tinggi. Lapisan termosfer terletak pada ketinggian 80 km sampai 100 km. Di lapisan ini merupakan tempat munculnya aurora. Perubahan suhu pada termosfer berkisar antara 40 derajat Celcius sampai dengan 1232 derajat Celcius. Dia memiliki bermuatan listrik dan tempat pemantulan gelombang radio. Yang kelima, eksosfer. Jadi eksosfer ini adalah lapisan terakhir yang menyelimuti bumi dengan jarak di atas 800 km sampai dengan 3260 km. Merupakan batas lapisan atmosfer dengan luar angkasa. Lapisan ini merupakan lapisan terpanas yang suhunya bisa mencapai 2200 derajat Celcius, yang disebut juga dengan ruang antar planet atau geostasioner. Tidak hanya lapisan ini, tidak adanya pengaruh gravitasi bumi. Selanjutnya kita akan membahas sub yang kedua, yaitu mengenai suhu, tekanan, dan kelembaban. Yang pertama kita membahas tentang suhu. Suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata-rata dari pergerakan sebuah molekul-molekul. Suhu udara diukur menggunakan termometer. Keadaan suhu udara di sepanjang hari dapat diamati dengan termograf dan kertas yang berisi catatan suhu yang disebut dengan termogram. Suhu juga disebut temperatur yang dapat diukur dengan alat termometer. 4 macam termometer yang paling dikenal itu diantaranya Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Masuk kepada yang kedua, yaitu tekanan. Tekanan udara, tekanan yang diberikan oleh udara pada setiap satuan luas bidang datar di permukaan bumi yang sampai ke atmosfer. Besarnya tekanan udara di suatu tempat berbeda-beda. Makin tinggi suatu tempat di permukaan laut, makin rendah tekanan udaranya. Demikian pula tempat yang panas, udaranya mengembang ke atas sehingga tekanannya rendah. Dan yang ketiga ada kelembaban. Menurut Bayong 2021, kelembaban udara adalah tingkat kebebasan udara, kebasahan udara, karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak daripada kandungan uap air di udara dingin. Kelembaban udara dibedakan menjadi dua, yaitu kelembaban mutlak dan kelembaban relatif. Kelembaban mutlak adalah kelembaban yang menunjukkan jumlah kelembaban bilangan yang menunjukkan berapa persen perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara dan jumlah air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Sekian pemaparan dari materi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.